Adira Expo 2026 resmi dibuka di lapangan Patalasang, Kelurahan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat 12 Juni. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 17 WITA itu menghadirkan berbagai penawaran kendaraan bermotor, mulai dari roda 2 hingga roda 4. Kehadiran Expo ini diharapkan menjadi daya tarik baru bagi masyarakat Takalar, khususnya pada momentum liburan sekolah dan pertengahan tahun. Sejumlah kendaraan roda 2 dipamerkan dalam kegiatan tersebut, baik jenis matic maupun manual dari berbagai merek, seperti Yamaha, Honda, dan TVS. Selain itu, kendaraan roda 4 juga turut dipajang, mulai dari minibus hingga pickup dari merek Daihatsu dan Toyota. Tidak hanya pameran kendaraan, panitia juga menghadirkan berbagai wahana permainan untuk anak-anak. Beberapa fasilitas permainan yang disiapkan antara lain kincir angin, ruang bola anak, serta sejumlah area permainan lainnya. Head of Adira Cabang 3 Makassar, Supardi, mengatakan kehadiran Adira Expo di Takalar merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat pada masa liburan. Kami hadir di Takalar melalui Adira Expo 2026 dengan tema liburan jadi nyata, ujar Supardi. Ia menjelaskan, Adira Expo kali ini digelar dengan memanfaatkan dua momentum besar, yakni liburan sekolah dan liburan pertengahan tahun. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan 3 warga yang dilaporkan hilang secara misterius di perairan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kamis 11 Juni. Ketiganya ditemukan dalam kondisi selamat saat tim BPBD Kabupaten Jeneponto bersama Syah Bandar, TNI, Polri, beserta relawan nelayan melakukan penyisiran. Seluruh warga yang sebelumnya dilaporkan belum kembali di perairan Kecamatan Arungkeke telah ditemukan dalam keadaan selamat, tulis Pusdalops BPBD Kabupaten Jeneponto melalui keterangan resminya. Kamis 11 Juni. Dengan ditemukannya ketiga warat tersebut, maka seluruh nelayan dari 2 insiden beruntun di Laut Arungkeke pada hari ini dipastikan telah dievakuasi dalam keadaan hidup. Masing-masing korban bernama Rahmat, Burhan Rifki, Hamang, dan Uding. Setelah kelima korban dinyatakan selamat, maka operasi pencarian tim SAR gabungan akhirnya ditutup. Diberitakan sebelumnya, kecelakaan laut beruntun terjadi di perairan Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. 2 orang nelayan yang perahunya terbalik berhasil diselamatkan, namun 1 perahu warga yang sempat ikut melakukan pencarian kini justru dilaporkan hilang misterius. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mengingatkan seluruh aparatur sipil negara, ASN, di lingkup pemerintah Kota Makassar agar tidak mengorbankan kewajiban bekerja hanya karena ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Appi menegaskan, antusiasme terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia itu merupakan hal yang wajar. Namun, menurutnya, euforia tersebut tidak boleh mengganggu disiplin maupun tanggung jawab sebagai abdi negara. Ia menekankan bahwa setiap ASN memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai komitmen dan aturan kepegawaian. Sebenarnya begini, ya kita juga memahami kalau di hari libur ya silakan, hari yang tidak kerja silakan, dan jangan sampai Piala Dunia itu mengganggu aktivitas kita. ASN itu punya akad, punya perjanjian, datang kantor, pulang kantor, itulah dia mendapatkan haknya. Nah, sehingga
Kewajiban-kewajiban ini nggak boleh gugur tanpa ada alasan-alasan. Kalau cuma untuk Piala Dunia kan bisa nonton highlights-nya, bisa nonton cuplikannya. Jadi saya pastikan, tolong teman-teman, Piala Dunia ini tidak lebih penting daripada masuk kerja. Apalagi kalau sampai nongkrong di warkop. Iyalah, apalagi kalau lebih parah lagi kalau sampai nongkrong terus karena mendukung salah satu tim lalu terjadi keributan yang tidak berdasar gitu. Tapi intinya adalah bahwa Piala Dunia tidak lebih penting daripada kita bekerja. Oke, siap. Jajaran Sat Narkoba Polres Jeneponto berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu berukuran jumbo seberat 1 kg pada Jumat 12 Juni. Upaya penyelundupan sabu senilai 1,2 miliar rupiah tersebut digagalkan petugas gabungan yang terdiri dari tim Sat Narkoba Polres Jeneponto bersama tim Resmo Pegasus dengan melakukan operasi senyap. Aksi penggerebekan yang berlangsung dramatis ini terjadi sekitar pukul 1.24 WITA, tepat di atas jembatan Blok Kalong, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Suasana malam yang sepi langsung mendadak tegang saat tim gabungan memotong laju sebuah mobil Daihatsu Sigra putih bernomor polisi DD 1625 Haki yang tengah melaju di jalur Jeneponto Makassar. Petugas yang bergerak cepat langsung mengepung lokasi tersebut, bahkan sempat beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara hingga kendaraan tersebut tergelincir ke sisi kiri bahu jalan. Dari dalam kendaraan, petugas mengamankan 2 orang pria berinisial FK dan RD yang diduga berperan sebagai pengedar sabu. Sementara itu, 1 orang lainnya yang bertindak sebagai sopir berhasil meloloskan diri dengan melompat ke sungai di bawah jembatan.